Ketika mendengar utusan Abu Sofyan terkait penyerangan yang dilakukan kaum muslimin kepada kafilah Quraisy, mereka dalam posisi antara dua pilihan ikut serta berangkat atau mengirim utusan sebagai wakilnya. Akhirnya mereka beramai-ramai berangkat sehingga tidak seorang pun dari kalangan pemuka mereka yang tinggal selain Abu Lahab. Dia lebih memilih untuk mengirim wakilnya yang kebetulan berhutang kepadanya. Mereka mengumpulkan semua kabilah Arab yang berada di sekitar mereka dan tidak seorang pun dari marga-marga Quraisy yang tidak ikut selain Bani Adi, di mana tidak seorang pun dari mereka yang ikut serta. Pasukan Makkah ini berkekuatan sekitar 1.300 tentara pada permulaan perjalanannya. Bersamanya ada 100 kuda dan 600 perisai serta unta yang banyak sekali sehingga tidak diketahui berapa jumlahnya secara tepat. Komandan umum mereka dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham, sementara yang bertindak sebagai penyuplai kanan adalah 9 pemuka Quraisy. Dalam sehari mereka menyembelih 9 ekor unta dan hari berikutnya 10 ekor. Tatkala pasukan ini sudah sepakat untuk bergerak, orang-orang Quraisy teringat akan adanya permusuhan dan peperangan antara mereka dan Bani Bakr. Karenanya, mereka khawatir kabilah-kabilah ini akan menohok mereka dari belakang sehingga membuat posisi mereka di antara dua bara api. Hal ini hampir saja mengurungkan niat mereka, akan tetapi ketika itu muncullah iblis dalam wujud Surakah bin Malik bin Jushum al-Mudliji, pemimpin Bani Kinanah. Dia berkata kepada mereka, "Akulah yang akan menjadi pelindung kalian dari apapun yang tidak kalian inginkan yang akan dilakukan Bani Kinanah terhadap kalian dari belakang." Ketika itu, keluarlah mereka dari rumah-rumah mereka dalam kondisi sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya, dengan rasa angkuh dan dengan maksud ria kepada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka menyongsong persis seperti sabda Rasulullah, dengan tindakan mereka mengasah besi, berarti mereka telah memerangi Allah dan memerangi Rasul-Nya. Dan seperti firman Allah, dan mereka pergi dengan membawa kemurkaan dan kedengkian, serta fanatisme, kemarahan dan kemurkaan terhadap Rasulullah dan para sahabatnya lantaran tindakan mereka menghadang kafilah-kafilah milik Quraisy. Mereka bergerak dengan sangat cepat ke arah utara menuju Badar. Perjalanan mereka ini menelusuri lembah Usfan, terus Kudaid, terus Jufah. Setibanya di sana, mereka menerima surat baru dari Abu Sufyan yang berisi, "Sesungguhnya kalian keluar hanya untuk menyelamatkan kafilah, pejuang dan harta-harta kalian saja. Dan Allah telah menyelamatkannya, karena itu pulanglah kembali." Sementara kisah Abu Sufyan sendiri, dia menempuh jalan utama namun senantiasa berhati-hati dan siaga, bahkan menambah frekuensi patroli pemantauan. Tatkala dia sudah mendekati kawasan Badar, kafilahnya lebih dahulu maju hingga bertemu dengan Majdi bin Amr. Abu Sufyan menanyainya perihal pasukan Madinah. Maka dia menjawab, "Saya tidak melihat seorang pun yang perlu dicurigai. Hanya saja tadi saya melihat 2 orang penunggang unta yang berhenti ke arah bukit ini, kemudian mengisi tempat air mereka, lalu berangkat." Abu Sufyan bergegas menuju tempat mereka berdua berhenti tadi, lalu mengambil kotoran unta mereka dan mengamatinya, ternyata didapati bercampur biji kurma. Lalu dia berkata, "Demi Allah, ini tidak lain adalah makanan binatang orang-orang Yatsrib." Lalu dia kembali ke kafilahnya dengan cepat dan pergi dengan merubah perjalanannya ke arah barat menuju pesisir. Artinya, dia tidak menggunakan lagi jalan utama yang melewati Badar dari arah kiri. Dengan begitu, dia berhasil selamat beserta kafilahnya dari incaran pasukan Madinah. Kemudian dia mengirimkan surat kepada pasukan Makkah dan mereka menerimanya ketika sampai di Jufah. Tatkala pasukan Makkah menerima surat tersebut, maka mereka pun bermaksud pulang kembali, akan tetapi Abu Jahal, sang tagut Quraisy, berdiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan seraya berkata, "Demi Allah, kita tidak akan pulang hingga berhasil mengambil alih Badar, lalu tinggal di sana selama 3 hari sambil menyembelih unta, makan-makan dan meminum arak dengan diiringi nyanyian para biduanita sehingga bangsa Arab mendengar tentang keberadaan, perjalanan dan berkumpulnya kita, sehingga mereka akan selamanya segan terhadap kita.
Akan tetapi sekalipun Abu Jahal telah bersikap demikian, namun Al-Akhnas bin Syuraik memberikan isyarat agar pasukan kembali saja, namun mereka tidak mau menaatinya. Akhirnya dia dan Bani Zahrah tetap memutuskan kembali. Dia kebetulan sebagai sekutu mereka sekaligus pemimpin mereka dalam pasukan ini. Maka, tidak ada seorang pun dari Bani Zahrah yang ikut serta dalam perang Badar tersebut. Jumlah mereka saat itu sekitar 300 orang. Setelah kejadian itu, Bani Zahrah tetap menghargai pendapat Al-Akhnas bin Syuraik sehingga dia senantiasa ditaati dan diagungkan oleh mereka. Bani Hashim rupanya ingin kembali juga, namun Abu Jahal bersikap keras terhadap mereka seraya berkata, kelompok ini tidak boleh memisahkan diri dari kita hingga kita kembali nanti. Pasukan Makkah akhirnya terus melanjutkan perjalanan menuju Badar dengan berkekuatan 1.000 tentara menyusul kembalinya Bani Zahrah dari keikutsertaan mereka. Lalu pasukan ini meneruskan perjalanan hingga singgah di kawasan yang dekat dengan Badar, di balik bukit pasir pada pinggiran yang paling jauh dari perbatasan lembah Badar.